Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Om Hamid dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas kembali tentang soal persiapan untuk seleksi P3K tahun 2021, di mana soal yang akan dibahas yaitu tentang tes kemampuan manajerial guru. Sekali lagi, tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini bukan bermaksud untuk menggurui, akan tetapi mari kita sama-sama menyiapkan sedini mungkin untuk persiapan seleksi P3K tahun 2021, agar nanti setelah seleksi P3K tahun 2021 kita diberikan hasil yang memuaskan. Mari kita mulai pembahasan soal tryout soal P3K tahun 2021 untuk tes manajerial guru. Siapkan kertas dan pensil untuk menulis jawaban. Cek berapa nomor yang berhasil Anda jawab dengan benar. Soal nomor 1. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Jawaban yang paling tepat adalah C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Soal nomor 2. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan, saran, dan deadline. B. Saya jarang mencatat, tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuatu dengan yang terdekat dan terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. E. Saya kadang mencatatnya, kadang tidak. Jawaban yang paling tepat adalah A. Saya mencatat untuk pertimbangan, saran, dan deadline. Soal nomor 3. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Jawaban yang paling tepat adalah A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Soal nomor 4. Seberapa seringkah Anda
berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan seperti tamu, rapat, telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda. A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C. Saya selalu menolak dengan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi, apakah diperlukan atau tidak. E. Saya merasa terganggu dengan hal itu. Jawaban yang paling tepat adalah B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Soal nomor 5. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? A. Selalu. Gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. B. Kadang-kadang jika ide baik itu muncul. C. Sering. Kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. D. Saya jarang mengemukakan ide. E. Kadang-kadang ide diterima. Jawaban yang paling tepat adalah A. Selalu. Gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Soal nomor 6. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A. Tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai. B. Penting tapi bukan yang utama. C. Bisa saja, biasa saja, karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. D. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. E. Penting tapi yang utama adalah target. Jawaban yang paling tepat adalah E. Penting tapi yang utama adalah target. Soal nomor 7. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dialami tim? A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga, sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. C. Orang yang membuat masalah itu adalah tanggung jawab terbesar. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Jawaban yang paling tepat adalah D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Soal nomor 8. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? A.
Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. B. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. C. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik saya katakan baik, dan jika tidak saya katakan tidak. D. Saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja, kecuali memang luar biasa. E. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Jawaban yang paling tepat adalah A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Soal nomor 9. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? A. Merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. B. Jika kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. C. Tergantung situasi dan urgensi, terkadang saya minta tolong, terkadang tidak jika tidak dibutuhkan. D. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut menjadi tanggung jawab saya. E. Selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Jawaban yang paling tepat adalah D. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut menjadi tanggung jawab saya. Soal nomor 10. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? A. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. B. Target tim utama, meskipun target individu tidak tercapai. C. Sebisa mungkin kedua target tercapai, meskipun tidak bisa mencapai 100%. D. Mencapai target tim dulu, lalu menyelesaikan target individu. E. Hanya mendahulukan target tim, jika waktu cukup baru mengerjakan target individu. Jawaban yang paling benar adalah D. Mencapai target tim dulu, lalu menyelesaikan target individu. Soal nomor 11. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? A. Tergantung hal tersebut dapat toleransi atau tidak. B. Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak. C. Tidak masalah jika kedua pihak puas walaupun bukan dalam kondisi adil. D. Tidak masalah walaupun tidak adil, proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik. E. Jelas, karena keadilan adalah yang utama. Jawaban yang paling tepat adalah B. Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak.
Soal nomor 12. Apa yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan kelompok kecil teman-teman Anda sekantor? A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. B. Jika perlu bicara maka saya ungkapkan, jika tidak maka saya cukup mendengarkan. C. Saya menjadi pengamat sejenak kemudian aktif berpendapat. D. Saya lebih banyak diam dan berbicara sekedarnya. E. Saya aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk mengikuti pendapat saya. Jawaban yang paling tepat adalah A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. Soal nomor 13. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengerjakan prestasi kerja, untuk mengejar prestasi kerja? A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. B. Terkadang jika saya terpikirkan ide, maka saya akan berinisiatif melakukan sesuatu. C. Tergantung keadaan dan kondisi saya. D. Saya tidak pernah berinisiatif, tetapi selalu mengerjakan tugas dengan baik. E. Saya kadang-kadang berinisiatif jika diperlukan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Soal nomor 14. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Soal nomor 15. Dengan data terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut karena ada rigged budget policy. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut? A. Menolak tugas tersebut karena dirasa mustahil untuk dilaksanakan. B. Menerima tugas tersebut dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. C. Menolak tugas dengan mengemukakan kekurangan-kekurangan diri dan meminta atasan untuk menugaskan kepada orang lain. D. Menerima tugas tersebut
Kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. E. Menerima tugas tersebut, kemudian mencoba menyelesaikannya sendiri. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menerima tugas tersebut, kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. Soal nomor 16. Prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah A. Meskipun berbelit-belit selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. B. Sesuai dengan perintah dan arahan atasan. D. Menerapkan prosedur baru yang lebih maju. C. Menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Jawaban yang paling tepat adalah E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Soal nomor 17. Saya tergolong orang yang kreatif karena saya A. Mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit dalam waktu yang singkat. B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. C. Memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial. D. Mempunyai ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. E. Senang menghasilkan karya-karya baru. Jawaban yang paling tepat adalah B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. Soal nomor 18. Vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah A. Meminta bukti untuk dilaporkan kepada atasan. B. Meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. C. Meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencarikan solusi. D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. E. Meminta alasan kepada vendor mengapa pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Jawaban yang paling tepat adalah D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. Soal nomor 19. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim
yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? A. Memaksa anggota tim untuk mengikuti kehendak Anda. B. Mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah. C. Mengambil alih tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab. D. Menggunakan cara baru sesuai kemampuan Anda. E. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Jawaban yang paling tepat adalah E. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Soal nomor 20. Anda mendapat klien yang sangat kritis terhadap hasil kerja Anda. Menghadapi klien tersebut, A. Bersedia memenuhi semua permintaan sehingga dapat memuaskan klien. B. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. C. Melaporkan sikap klien tersebut kepada atasan. D. Meminta atasan untuk menambah pegawai yang dapat memenuhi klien tersebut. E. Meminta atasan untuk menambah pegawai khusus. Jawaban yang paling tepat adalah B. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. Soal nomor 21. Saya mampu menuntaskan tugas sebelum batas waktu yang ditetapkan. Saya memiliki waktu senggang pada jam kerja. Biasanya waktu tersebut digunakan untuk A. Membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. B. Menawarkan bantuan kepada rekan kerja. C. Meneliti kembali hasil pekerjaan saya. D. Bersosialisasi dengan rekan-rekan kantor. E. Bersosialisasi dengan rekan-rekan dari tim berbeda. Jawaban yang paling tepat adalah A. Membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. Soal nomor 22. Menentukan sumber dana yang diperlukan, mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan, atau penyusunan anggaran pengeluaran, dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan merupakan langkah yang ditempuh oleh manajemen. A. Personalia. B. Produksi. C. Keuangan. D. Pemasaran. E. Administrasi. Jawaban yang paling tepat adalah C. Keuangan.
Soal nomor 23. Perhatikan unsur pekerjaan berikut ini. A. Direktur utama. B. Mandor. C. Pengawas lapangan. D. Kepala bagian. E. Supervisor. F. Dewan direksi, yang merupakan bagian dari lower management, yaitu A. B. D. F. B. A. B. C. C. B. C. E. D. B. C. D. E. C. E. F. Jawaban yang paling tepat adalah C. B. C. E, yaitu mandor, pengawas lapangan, dan supervisor. Soal nomor 24. Keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain disebut A. Communication. B. Konseptual. C. Teknis. D. Simpati. E. Interpersonal. Jawaban yang paling tepat adalah E. Interpersonal. Soal nomor 25. Tingkat manajemen yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional adalah A. Organizing. B. Top management. C. Lower management. D. Middle management. E. Personalia. Jawaban yang paling tepat adalah C. Lower management. Soal nomor 26. Planning, organizing, motivating, controlling, evaluating merupakan fungsi manajemen menurut A. Sondang F. Siagian. B. Henry Payor. C. M. Woolglick. D. Harold Knott. E. Georges R. Terry. Jawaban yang paling tepat adalah A. Sondang F. Siagian. Soal nomor 27. Dapat menjalani hubungan baik antar anggota organisasi. Struktur anggota dapat mengetahui tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Spesialisasi dalam melakukan tugas merupakan manfaat
A. Coordinating. B. Planning. D. Organizing. D. Actuating. E. Controlling. Jawaban yang paling tepat adalah C. Organizing. Soal nomor 28. Jabatan direktur utama dalam perusahaan termasuk dalam tingkatan A. Semua level manajemen. B. Dewan komisaris. C. Manajemen menengah. D. Manajemen puncak. E. Manajemen tingkat bawah. Jawaban yang paling tepat adalah D. Manajemen puncak. Soal nomor 29. Pak Budianto adalah seorang manajer personalia di suatu perusahaan swasta di Jakarta. Ia merencanakan penerimaan pegawai baru. Untuk itu, ia melakukan berbagai aktivitas mulai dari menentukan panitia, menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing individu, serta mendelegasi wewenang kepada bawahan. Kegiatan berbagai aktivitas yang dilakukan tersebut sesuai dengan fungsi manajemen, yaitu A. Actuating. B. Forecasting. C. Planning. D. Controlling. E. Organizing. Jawaban yang paling tepat adalah E. Organizing. Soal nomor 30. Istilah manajemen berasal dari managing, yang berasal dari bahasa yaitu A. Italia managegio. B. Latin managegio. C. Inggris management. D. Itali managerial. E. Sanskerta managegio. Jawaban yang paling tepat adalah A. Itali managegio. Soal nomor 31. Apa yang dimaksud dengan manajemen? A. Ilmu perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan hubungan antara manusia dengan organisasi. B. Ilmu dan seni tentang penggunaan sumber daya yang terbatas untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang tak terbatas. C. Ilmu untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal
dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan, misi, dan visi perusahaan. D. Ilmu dan seni dalam memimpin orang atau sumber daya manusia. E. Ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jawaban yang paling tepat adalah E. Ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Soal nomor 32. Salah satu tugas dari manajemen puncak adalah A. Bertanggung jawab pada lower management. B. Menetapkan kebijakan operasional. C. Melakukan semua pekerjaan tingkat operasional. D. Mengawasi pada pekerja. E. Bertanggung jawab pada middle management. Jawaban yang paling benar adalah B. Menetapkan kebijakan operasional. Soal nomor 33. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah A. Perencanaan, organisasi, dan evaluasi. B. Formal, informal, dan teknis. C. Konseptual, formal, dan teknis. D. Formal, teknis, dan manajerial. E. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Jawaban yang paling benar adalah E. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Soal nomor 34. Ibu Esti mempunyai kemampuan dalam merencanakan bentuk kemasan tiap produk. Hal tersebut mengakibatkan tampilan produk yang dihasilkan sangat menarik sehingga meningkatkan omset penjualan. Berdasarkan uraian tersebut, Ibu Esti adalah orang yang tepat dalam melakukan kegiatan manajemen di bidang A. Perkantoran. B. Operasional atau produksi. C. Personalia. D. Keuangan. E. Pemasaran. Jawaban yang paling tepat adalah B. Operasional atau produksi.
Soal nomor 35. Prinsip the right man on the right place yang digunakan dalam menetapkan seseorang untuk menempati suatu jabatan dalam organisasi merupakan pelaksanaan dari fungsi A. Controlling, B. Planning, C. Organizing, D. Actuating. Tindakan untuk mengusahakan agar semua kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai yang direncanakan. E. Motivating. Jawaban yang paling tepat adalah C. Organizing. Soal nomor 36. Perhatikan fungsi-fungsi manajemen di bawah ini. 1. Mengetahui hasil pekerjaan. 2. Mengetahui jalannya program. 3. Memberi motivasi kerja. 4. Mengembangkan keterampilan dan kemampuan staf. 5. Membagi pekerjaan. 6. Memperbaiki kesalahan yang dibuat pegawai. Berdasarkan uraian di atas, hal-hal yang termasuk tujuan dari fungsi manajemen controlling ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 4, 5, dan 6, E. 1, 2, dan 6. Jawaban yang paling tepat adalah E. 1, 2, dan 6. Soal nomor 37. Perhatikan hal-hal yang dibahas dalam manajemen berikut ini. 1. Sumber dana. 2. Promosi dan mutasi. 3. Penerimaan pegawai. 4. Pengawasan penggunaan dana. 5. Penggunaan dana. Berdasarkan uraian di atas, hal-hal yang termasuk ruang lingkup manajemen keuangan ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 3, 4, dan 5, D. 1, 4, dan 5, E. 2, 3, dan 4. Jawaban yang paling tepat adalah D. 1, 4, dan 5. Soal nomor 38. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah yaitu
A. Kemampuan personalia, teknis, dan konseptual di bawah lower management. B. Kemampuan teknis melebihi lower management. C. Teknis melebihi lower management dan top management dan tidak ada keterampilan manusiawi. D. Konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi. E. Konseptual melebihi top management. Jawaban yang paling tepat adalah D. Konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi. Soal nomor 39. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan disebut A. Manajemen administrasi, B. Manajemen produk, C. Manajemen keuangan, D. Manajemen pemasaran, E. Manajemen personalia. Jawaban yang paling tepat adalah E. Manajemen personalia. Soal nomor 40. Pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut A. Adil, B. Otoriter, C. Bebas, D. Demokratis, E. Personal. Jawaban yang paling tepat adalah B. Otoriter. Terima kasih telah menyimak dan semoga bermanfaat. Sekali lagi, bentuk soal tryout soal P3K tahun 2021 ini adalah bentuk soal latihan, di mana untuk mempersiapkan menuju seleksi P3K tahun 2021. Karena dengan kita berlatih sedini mungkin, maka akan mendapatkan hasil yang memuaskan bagi kita. Dan semoga di tahun 2021 ini kita dapat menjadi bagian daripada ASN Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.